Saat kita itu kalau yang di madrasah swasta karena betul-betul hidup kita banyak bergantung dari dana BOS, dana dari masyarakat. Tapi bagaimanapun juga dalam konsep pendidikan Islam, kalau kita ini kan guru ya, itu yang selalu kita berpegangi. Bisa jadi mungkin dari segi kalkulasi dunianya sedikit, tapi kan ada akhirat yang kita pegang. Itu yang harus kita dahulukan memang kalau kita dalam dunia pendidikan, sebab kalau kita dahulukan memang dunianya, biasa ogah-ogahan kita mengajar. Makanya selalu saya bilang, di mana-mana saya selalu bilang begini, ada konsepnya tarikatu ahammu minal ma'da. Jadi metode itu jauh lebih penting daripada materi itu sendiri. Biar bagus materinya itu pelajaran, tapi salah metodenya tidak sampai ke anak. Tetapi wal mudarris ahammu minat tarikah. Seorang guru jauh lebih penting daripada metode itu sendiri. Materi penting, tetapi jauh lebih penting metode. Metode penting, tapi ternyata jauh lebih penting seorang guru. Dia kuasai semua metode, tapi tidak mau dia terapkan. Salah juga pasti tidak nyambung juga ke anak-anak. Dia kuasai metode ceramah, dia menguasai metode diskusi, tapi tidak pernah diterapkan ke anak-anaknya. Tetapi ternyata ada yang lebih di atasnya. Waruhul mudarris ahammu min umat. Tapi jiwanya seorang guru itu di atas segala-galanya. Karena kalau ruhul mudarris di atas segala-galanya, berarti keikhlasan kita sudah luar biasa. Kan itulah soalnya kita lihat dari guru kita, khususnya yang orang-orang di DDI. Rata-rata mereka semua berhasil mendidik kita ini karena ruhul mudarrisnya yang diutamakan. Cuma kan sekarang memang susah juga. Karena kalau kita cuma semata-mata ruhul mudarris, berarti itu karena kita juga mau hidup. Ada juga kita punya istri, ada keluarga, ada kita punya anak. Makanya tentu pihak, khususnya dari pihak yayasan, perlu diimbangkan. Tetap kita tanamkan kepada guru-guru kita ruhul mudarris tanpa mengurangi hak-hak terkait keberadaan mereka sebagai pendidik di tempat ini. Kalau sudah itu yang kita laksanakan ya insya Allah. Tetapi yang paling utama bagi Bapak Ibu ini, selalu saya sampaikan di mana-mana saja saya ketika bertemu dengan guru, saya selalu sampaikan hadisnya itu yang berbunyi begini. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala al-minas khairan. Itu selalu saya ulang-ulangi. Sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikatnya, beserta seluruh penduduk langit, bahkan seluruh penduduk bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, bahkan sampai ikan yang ada di laut, la yusalluna ala al-minas khairan. Itu pasti akan selalu berselawat, memberikan doa-doa terbaik bagi orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk mengajarkan ilmu kepada generasi-generasi. Jadi begitu Bapak Ibu keluar dari rumah meninggalkan rumahnya, yakinlah malaikat-malaikat Allah, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang kita lewati itu akan memberikan selawat-selawat yang terbaik kepada para orang-orang yang berarti mengajarkan ilmu kepada generasi-generasi ini. Nah, cuma ini kan kadang yang tidak terlalu kita sentuh dan tidak terlalu kita pahami. Yang biasa kita lakukan pokoknya pagi masak sarapan, pergi mengajar, selesai kewajiban, selesai. Padahal kalau kita iringi perjalanan kita bahwasanya kita jalan dari rumah ini, ada malaikat-malaikat yang sementara menaungi kita, ada para penduduk-penduduk langit yang sementara mendoakan kita untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kebaikan yang diberikan oleh Allah dengan doa-doanya para malaikat, bisa jadi mungkin kebaikannya tidak dalam bentuk harta, tapi bisa jadi mungkin kebaikannya dalam bentuk kesehatan, bisa jadi mungkin kebaikannya dalam bentuk ketenangan, kedamaian. Makanya biasanya rata-rata guru kalau tersenyum selalu sehat walafiat.